Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Nusantara dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Rumah Ngaji Online. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sedikit akan mengulas tentang meneruskan kajian selanjutnya tentang pertanyaan dari saudara dari luar Jawa ini ya. Ada pertanyaan dari Aceh. Afdol makan makanan yang dimakan ketika berbuka puasa. Tertib urutan terafdol makanan yang dimakan ketika berbuka puasa atau untuk membatalkan puasa ya ketika azan maghrib. Bisa dilihat di kitab Takriratus Sadidah ataupun di kitab Nihayatul Jen karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, di situ juga ada ya. Sahabat Nusantara, tingkatan ataupun tadi makanan yang kita makan ketika berbuka puasa yang paling afdol, yang pertama adalah rutob. Rutob itu kurma yang sudah matang. Disunahkan memakannya itu dengan ganjil seperti 1 atau 3 biji ya, 3, 5 gitu ya. Ini rutob ini kurma yang sudah matang. Kalau kita lihat kurma itu kan kalau yang mentahnya itu warna hijau. Nah kalau sudah mulai ke kuning-kuningan itu yang sudah matang. Biasanya para jemaah haji atau umroh sering mengambil buah tersebut dan itu dalam keadaan segar ya, itu yang disebut rutob. Yang kedua yaitu busrun. Busrun ini kurma yang belum masak ya, artinya masih agak sedikit masam-masam, biasanya setengah matang ya. Dulu saya pernah coba itu dari ya kawan, baru pulang tadi dari Tanah Suci dan membawa yang seperti itu. Terkadang kalau misal tadi kita kelamaan ditaruh di pendingin ataupun tadi di kotak itu, biasanya ke Indonesia itu sudah matang gitu. Makanya tadi kalau memang masih fresh itu kalau kita memang menjalankan ibadah suci ya ke sana. Kemudian yang ketiganya itu tamar. Tamar ini kurma yang sudah kering. Jadi kurma yang sudah kering di Indonesia ini, terutama kurma yang sudah dikeringkan, itu sudah menjadi kebiasaan ya pemirsa. Kemudian yang keempat air zam-zam ya, itu bisa kita dapatkan kalau menunaikan ibadah di tanah suci ya. Ataupun mungkin tadi ada saudara-saudara kita yang baru pulang dari umroh dan ketika dia datang maka kita dikasih oleh-oleh. Nah itu banyak sekali suka bawa jam-jam atau tadi bawa kurma dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kelima yaitu air biasa ya. Air biasa itu termasuk karena fa'innahu, maka sesungguhnya di dalam air tersebut terdapat kesucian ya. Kenapa ada disebut ada kesucian? Karena memang dari situ air itu menjadi sebuah pengganti ya. Kalau misal tadi tidak ditemukan makanan-makanan atau minuman yang tadi disebutkan. Kemudian yang keenam al-hulwu. Ini makanan yang diolah tidak melalui proses api seperti madu, anggur, buah-buahan, makanan lainnya seperti tape singkong ya dan lain sebagainya gitu. Artinya yang dia alami, kalau mungkin tape kan biasanya dicampur ya, ada fermentasi. Kalau misal makanan-makanan yang tadi tidak ada campuran fermentasi dan memang sudah alami seperti itu ya al-hulwi itu, maka tadi menjadi satu sebagai urutan untuk makanan berbuka puasa ya. Sebetulnya memang di dalam beberapa penjelasan ulama tentang manis-manis itu memang tidak termasuk hadis ya. Artinya perkara-perkara yang manis ini sebagai pengganti kias oleh ulama dari tadi yang disebutkan gitu ya, keabdolan. Kemudian yang
tadi al-hulwu, kemudian al-halwa, artinya makanan yang diolah melalui proses api ya. Seperti tadi ya kolak pisang ataupun donat dan sebagainya ya. Artinya makanan-makanan yang manis ataupun yang selain itu ya. Kalau di kita mungkin di orang Sunda ini biasanya gorengan dan sebagainya, itu yang asin-asin ini menjadi sebuah tadi pembuka ya makanan ketika yang disajikan ketika kita berbuka puasa. Demikian pemirsa sahabat Nusantara dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini itulah yang bisa disajikan tadi dari pertanyaan saudara kita dari Aceh ya. Mohon maaf nih baru dibalas, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.